Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Al di channel Fun Fishing. Oke, hari ini saya tidak ingin membahas masalah piranti pancing ataupun hasil tangkapan memancing. Tapi di sini saya hanya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwasanya di Indonesia ini cuacanya sedang tidak kondusif. Artinya di berbagai daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita sedang dilanda bencana. Yang pertama adalah tanah longsor, banjir, angin puting beliung, serta gelombang laut yang tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat alam ini sedang tidak bersahabat. Jadi kalau teman-teman mau memancing, alangkah baiknya teman-teman mencari spot-spot yang memang aman. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita memaksakan diri untuk berangkat ke laut itu sangat berbahaya. Beberapa waktu yang lalu teman saya di channel Osipren, kalau nggak salah ya channel Osipren itu mereka mengalami musibah dengan ambruknya bagan di tengah laut karena cuacanya sangat-sangat ekstrim. Nah, mereka memaksakan diri untuk mancing di laut, alhasil karena memang kurang perhitungan, jadi mereka terkena musibah tersebut. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, semuanya selamat dan bisa pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Ya, itu catatan penting guys. Ya, saya juga pernah mengalami hal-hal tersebut, tapi tidak sampai separah itu. Yaitu waktu bulan Agustus tahun 2019 kalau nggak salah, 2018-2019 antara 2 tahun itu, saya mau mancing ke Bagan, berangkat dan pulangnya ini kami terkena gelombang laut yang sangat tinggi. Akhirnya perahu yang kami naikin ini seperti ini jalannya, naik. Jadi kalau kita ketemu ombak ini gini. Nah, itu sangat berbahaya, apalagi pas waktu itu perahunya kecil, tapi di situ penumpangnya ada lebih dari 10 orang. Wow, itu kalau kita tidak tenang, kita bisa tenggelam di laut. And then pas waktu habis tsunami Serang itu, yang waktu vokalis grup Seventeen diterjang tsunami, nah itu hari ini tsunami, besoknya saya mancing ke Bagan bersama teman saya si Fajar. Nah, di situ kami ada 3 orang, saya bersama si Fajar, nah satunya lagi ini pendatang juga. And then pas malam harinya itu cuacanya sangat tidak bersahabat, anginnya kencang, air lautnya ini naik, jadi kita langsung naik. Waduh, itu kalau untuk saya pribadi saya sangat takut. Tapi teman saya ini bisa tidur si Fajar itu, mungkin karena dia kelelahan habis bekerja atau bagaimana sih, kurang tahu. Tapi dari saya sendiri yang biasanya kalau untuk menghadapi situasi tersebut saya bisa tenang, tapi saat itu saya tidak bisa tenang. Saya melihatnya, wow, ini sangat berbahaya. Jadi semakin hampir setiap detik ataupun setiap menit itu naik, air itu naik, dan kita diterjang ombak yang tinggi juga. Situ saya hanya bisa berdoa, ya Allah, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan alhamdulillah semuanya aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pernah ngapung di Cilegon, tepatnya di Pantai Bojonegara, di Laut Bojonegara ya. Nah, waktu itu bulan Maret. Nah, jadi bulan Maret ini bukan berarti cuacanya sudah membaik, bukan, masih dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat, tapi kita bisa memprediksi. Tapi saat saya ke sana, ya mungkin karena kami gegabah ataupun karena mengikuti hawa nafsu kita, I have to fishing gitu kan. Tapi kenyataannya sampai sana, saya ini kami ini nyebrang, naik kapal ini jam 6 pagi naik kapal. Kita bisa mancing jam 10. Jadi dari jam 7 kalau nggak salah, dari jam 7 sampai jam 9 kita diterpa badai. Nah, badainya ini jarak pandang kita ini hanya beberapa meter dari depan. Jadi semuanya gelap gulita. Kita nggak bisa lihat apa-apa, hanya
hanya beberapa meter dari depan kita saja yang kita bisa lihat, dan petirnya sangat-sangat kencang saat itu, lumayan ekstrim. Nah, di situ buat pelajaran juga buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mancing ke laut, alangkah baiknya tanyakan kondisi laut kepada orang-orang yang memang mungkin sering mancing. Mungkin teman-teman yang lain lebih hafal tentang hal-hal tersebut. Kalau kita kan ya angler newbie lah gitu, ibaratnya acak-acak gak jelas gitu. Tanyakan kondisinya baik atau tidak. And then berikutnya kita harus paham piranti kita itu seperti apa. Banyak dari teman-teman angler sendiri yang tidak tahu soal piranti pancing. Nah, yang saya maksud ini adalah joran. Nah, joran ini kan terbuat dari yang sering sih dua ini ya, dua bahan. Yang pertama fiber, yang satunya karbon. Nah, di sini yang sangat berbahaya ini karbon, entah itu karbon hollow ataupun karbon solid, itu semuanya penghantar listrik yang baik. Artinya kalau kita mancing di tempat terbuka, entah itu di laut ataupun di wild fishing, kalau posisinya hujan disertai kilatan petir, itu sangat berbahaya guys. Jadi jangan mentang-mentang wah ini joran-joran kuat nih, joran mahal gitu. Kalian asal naro, asal mancing, mau ada badai kayak, mau ada apa kayak, asal-asal megang petir, oh itu salah. Itu Anda bisa kalian bisa tersambar petir, dan itu sangat beresiko. Dan bukan berarti fiberglass pun tidak beresiko. Fiberglass ini beresiko juga guys. Kenapa beresiko? Karena di ring guide-nya itu kan terbuat dari besi juga. Nah, itu juga penghantar listrik. Nah, itu berbahaya juga. Jadi intinya kita harus paham dulu, kita mau mancing ini safety-nya bagaimana gitu. Safety-nya udah benar atau enggak gitu. Jangan asal memancing aja, yang penting dapat ikan gitu. Aduh guys, kalian ini pemancing amatir apa gimana? Kalau kalian angler yang benar-benar pro, ya kalian harus paham dulu. Sebelum mancing kalian harus paham gitu. Itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. And then kita mancing ini bukan hanya sebatas kita pergi mancing terus dapat ikan guys. Jadi mancing ini satu kegiatan atau satu hobi yang sangat beresiko. Kalau teman-teman pengen tahu, bukan kita ini nggak beresiko, paling cuma mancing tinggal tunggu doang, tarikan makan pulang dapat, bukan. Kita harus tahu resikonya itu bagaimana. Anjir itu sampai oke, ya intinya sih buat teman-teman, safety yang terbaik. Jangan sampai kita pergi mancing, kita lupa dengan keluarga yang ada di rumah. Ingat, keluarga menanti di rumah, bukan menanti hasil tangkapan ikan, bukan, tapi menanti kedatangan kita ya, kedatangan kita ke rumah dengan selamat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa seperti itu. Jangan ceroboh. Di sini sebagai pembelajaran saja, pembelajaran saya dan teman-teman yang lain, bahwasanya mancing ini bukan hanya sebatas nyut gitu. No. Kita harus sadar betul tentang resiko-resiko yang terjadi, apalagi posisi cuaca yang kurang bersahabat itu. Oke guys, mungkin sekian dari saya. Mungkin ini bisa bermanfaat atau tidaknya itu tergantung dari teman-teman semua. Next saya bikin video untuk yang lain, tapi belum soal joran melengkung lagi, bukan. Masih di tempat yang lain, masih di pembahasan yang lain dulu. Yang penting ini buat pelajaran kita semua, bahwasanya kalau kita mau pergi mancing, kita harus melihat situasi dan kondisi cuaca. Sekali lagi cuaca itu sangat berpengaruh. Oke guys, sebagai penutup saya hanya ingin turut berbela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang ada di Sabang sampai Merauke, yang saat ini sedang tertimpa musibah. Sampai daerah kampung halaman saya juga kena, yaitu Kuci pun terkena longsor dan banjir bandang. Astagfirullahaladzim. Ya,